dalam waktu dekat ini ada rencana acara atau apa gitu? Dengar-dengar ada tabligh akbar gitu kan, tanggal berapa, tanggal 3. Nah, itu tuh gimana ya? Untuk konsep tanggal 3 itu tabligh akbar. Kebetulan kan saya bukan panitia, jadi anak saya ngaji di salah satu TVA Safa Sokia yang berada di Cihanjuang. Nah, mungkin selama 3 tahun ke belakang kan kita COVID nih. Kan? Selama 3 tahun ke belakang COVID, mungkin anak-anak nggak ada kegiatan. Betul. Nah, di situ barulah ngobrol sama anak. Pertama sih nggak ada rencana pengen ada acara untuk tabligh akbar, nggak ada. Konsep pertama itu kan saya cuman membantu pengajian itu untuk ngelatih hadroh sama qiraat. Nah, pas suatu ketika adalah sosok donatur yang kan kita mencari dana buat hadroh alat. Tiba-tiba adalah sosok seorang donatur manggil saya ke situ kan. Kenapa tidak, katanya, kalau sekalian bikin acara tabligh akbar. Nah, kalau saya sih, kata saya, ngedukung lah, kata saya gitu. Cuman kan kenapa saya nggak mau terjun sebagai kepanitiaan atau penasehat atau, karena kan saya di wilayah Cianjuang ini tamu. Ya kan, tamu. Nah, akhirnya ya alhamdulillah saya bikin status lah, status coming soon tanggal 3 Desember. Nah, mungkin ada beberapa rekan dari Mubalik, dari Ustadz, bahkan Habib juga pada membaca. Akhirnya pada pengen silaturahmi. Nah, kebetulan juga kita udah hampir setahun, kalau nggak salah ya setahun, kita nggak ada perkumpulan bareng para Mubalik. Ya, karena COVID itu kan. Jadi terakhir tuh kita di Garut. Kita terakhir di Garut, daerah Cikajang. Kebetulan di situ ada tabligh juga, kebetulan saya lah yang terjun langsung. Nah, di mana dikala kita bikin acara seperti sekarang, ya mungkin rekan-rekan atau sahabat daripada Mubalik, daripada ustadz dan guru-guru juga mungkin rindu ya, karena sudah hampir setahun kita ketemu gitu kan. Akhirnya, acara-acara juga kan pada nggak ada kan, kemarin tuh ya 2 tahun kemarin ya. Ya emang betul kan ya, maksudnya di langsung gitu, acara-acara langsung pada nggak ada gitu kan. Bukannya nggak ada, maksudnya secara lapang ada. Cuman kita was-was juga. Was-was itu beberapa kali pengalaman saya. Jadwal ngaji, jadwal ceramah di-cut. Pas 2 hari mau ke acara, Kang maaf di-cut. Kenapa? Perizinan. Terus pernah waktu itu di suatu daerah kita ngaji kan pas COVID, nggak tenang. Karena kenapa nggak tenang? Si suara sound system buat anak-anak hadroh itu volume dikecilin. Iya, pasti nggak nyaman aja. Terus mic-nya itu cuma 1. Nah, yang bikin was-wasnya apa? Karena kondisi waktu itu emang lagi lagi parah ya di COVID. Jadi si patroli. Ada patroli. Patroli bolak-balik. Ya akhirnya was-was, gelisah, masyarakat kesang nepikeun ka hanap-hanap lah ibarat. Sebenarnya apa sih yang ditakutin dengan COVID? Sebenarnya kadinya gitu kan ya. Cuman kan karena orang-orang tersugesti, kita ikut aturan pemerintah juga gitu kan. Karena kan kita bukannya saya penduduk Indonesia, ya kita ikut aturan pemerintah gitu kan. Karena kita berada di Indonesia. Betul. Ya kalau misalkan kita mau melawan, emang kalau misalkan hati mah, aduh ayo jadwal di iya kan, gitu kan, aduh jadwal dikat, tapi ya mungkin dengan kejadian seperti kemarin COVID, mungkin Allah memberikan
hidayah buat kita Betul. untuk istirahat. Buat istirahat semua. Ah. Istirahat dulu. Istirahat gitu. Ya. Jadi kita positif aja. Betul. Jadi ya kalau saya Ambil hikmahnya aja. makanya kan kalau saya mah untuk di ngaji, maaf mungkin orang cenderung ceramah ya. Saya ceramah ini bukan mengejar panggung. Jadi maaf, ceramah ini bukan seolah-olah ladang penghasilan. Kalau saya mengalir. Jadi kalau misalkan maaf, misalkan aduh orang itu ceramah misalkan wejang rokok ya. Maaf ya. Ya. Kalau saya mah nggak ada kepikiran di situ. Oke. Aya nu ngondang syukur teu ngondang mah teu jadi masalah gitu kan. Karena dunia ini kan kehidupan ini kan ada masa fase berputar. Apalagi kan saat terjun di dunia dakwah ini dari tahun 2010. Ya. 2010 lamun datang sampai ke ayeuna 2022 nya. Hampir 12 tahun lah. 12 tahun. Ya kan? Kurang lebih 12 tahun. Nah, di zaman 2010 ini waktu pertama saya terjun lah seperti sekarang. Iya. Tablik akbar pun enggak diibaratkan tiap daerah ini enggak harus ada tablik akbar, enggak ada. Iya. Kalau waktu dulu mah Jarang. Jadi dalam misalkan muludan ya. Kalau zaman sekarang muludan hampir tiap hari kan, tiap daerah ya. Iya, tiap kan? daerah ada. Kalau dulu enggak. Jarang. Susah. Jadi makanya saya kenal dengan sosok seorang guru pas terjun ke ceramah gitu. Pernah seketika ada yang nanya, "Kang, ceramah ngapalkeun teu?" Nah, itu. Gitu kan. Nah, baca teks atau gitu kan. Ini mah ya ada buat pelajaran juga buat mungkin mereka yang pingin mendalami tentang apa ya dakwah ya. Iya. Mungkin ada pengalaman dari situ. Ada sih, banyak sih yang nanya, Kang, misalkan apakah kalau mau ceramah akan ngapalin heula misalkan. Misalkan dia orang di kawinan, apakah akan ngawali ngapalkeun heula tinu masalah bab kawin gitu. Terus muludan apakah akan ngapalkeun dia? Yang teu. Kan waktu di pesantren kan orang belajar. Iya. Jadi misalkan pas diundang di acara misalkan maulid, kita udah paham. Atau lamun misalkan rek ngapalkeun kitu mah geus we sakola. Ya. Gitu kan? Ya paham gitu. Makanya untuk para mubalik muda yang baru terjun, intinya kita belajar ngaji ini bukan untuk pamor dulu. Betul. Tapi untuk membenahi diri kita dulu. Ya itu kan emang hak masing-masing. Iya. Hak masing-masing. Ya orang pengen begini silahkan. Ya mungkin untuk saat ini kan saya bedanya dulu sama sekarang ya. Kalau dulu pengajian ini paling banyak yang isi ini nenek-nenek jeung kakek-kakek. Kalau dulu. Kalau sekarang pokoknya kalau lihat sekarang tuh cenah mau balik lagi ngarakene gitu kan. Tapi dah emang udah namanya tuh regenerasi. Cuman kan kalau dulu mah gini Kang, kalau ceramah tuh kita nggak ada bentuk sholawat, nggak ada. Paling kalau dulu seperti misalkan ibu-ibu atau anak-anak pengajian teh kasidahan. Ya, kasidah. Tang dung. Paling gitu nya. Iya. Terus si mubalik juga nggak ada yang sholawat, nggak ada. Betul. Karena yang kalau dulu kalau ngaji misalkan kita di bab pernikahan atau di bab maulid itu yang dibahas terus ke situ. Terkecuali pas penutupan baru malul qiyam, gitu kan. Nah kalau sekarang saya senang untuk zaman sekarang ini gini, banyak mubalik muda muncul dan digandrungi fans anak-anak muda juga. Betul. Dan sekarang yang banyak ke majelis pengajian, majelis sholawat, terus tablik akbar itu anak-anak muda. Iya. Zaman sekarang. Nah, mungkin udah tergugah lah ya dengan makanya kan kalau sekarang
banyak sholawat versi. Ya, benar. Iya. Benar. Kalau dulu mah paling sholawat mungkin kalau nggak sholawat kasidah paling suasana di kota santri paling bebo banget Dulu mah gitu. gitu ya. kan langsung ibu kolak dulu. Kalau ayeuna mah kan sholawat makin modern, Lebih lebih maju lah. lebih maju lagi. terus aransemen musiknya lebih gimana gitu kan. Terus sekalinya tampil kita sholawat di panggung, kita ceramah, otomatis kita bawa santri juga. Tuh. Karena apa? Untuk saat ini kalau misalkan kita ngaji di panggung, misalkan kita ngaji nih bab pengajian, jemaah pasti bubar. Kalau diajak serius, jemaah pasti ngantuk gitu kan. Iya benar. Gitu kan. Benar. Nah makanya kan Kalau terlalu serius ting lah. Penonton. Udah aduh. Pasti harus ada apa ya? Penarik mungkin ya, penarik. bumbu lah secara kasar mah. Gimana? Bumbu. Jadi gitu. Makanya kan sekarang bermunculan grup-grup hadroh, terbangan, bahkan gamus, bahkan nasyid gitu kan. Justru itu yang menjadikan adrenalin atau anak-anak muda terpancing. Betul. Kecintaan terhadap betul. sholawat gitu kan. Betul. Nah makanya kan setiap pengajian kemana-mana saya gitu kan, mau ke daerah pelosok, mau ke daerah, itu mayoritas kebanyakan sekarang ini anak muda. Anak muda. Betul. Tapi kadang maaf ya, kita misalkan berangkat ke satu daerah ngaji, kalau kita nggak secara kasar tengah bojek gitulah, tengah bodor, itu jemaatnya bakal naon teramai gitu. Iya gitu, benar. Gitu kan. Tapi misalkan kita siga monyet tuh seolah-olah duger monyet, jemaatnya anteng. Iya, terlalu banyak itu juga ini juga. Nah makanya kan kalau saya mah kebetulan nama kakak, jadi kenapa saya dibilang Dai 2R? Nah kakak lah yang bagian ngisi untuk ngaji ya. Kadang habis kakak saya nyambung. Jadi setelah beres kakak nih ngaji ngebahas ini, saya nyambung dulu. Nah kadang beberapa kali kejadian gitu kan, saking asiknya di atas panggung, kadang mau turun panggung ku jemaah temenang turun teruskan gitu kan. Orang capek na panggung mana emang enak ngeuna orang di luhur kudu mikir naon gitu kan. Kadang nggak dinya. Iya. Nah kadang maaf juga banyak lah kayak mubalik sekarang yang muda terus berprestasi juga gitu kan. Cuman intinya gini, jangan saling menjatuhkan lah. Oke. Justru kalau bisa mah kita saling angkat. Iya. Saling angkat. Iyalah, emang harus gitu. Jadi jangan ibaratnya gini, wah orang jadi dai, banyak fans, orang jadi dai, jago iya. Nah akhirnya dia akan lupa sama kulit. Siapa dia sebetulnya dari awal gitu. Iya. Ya mah bukan diibaratkan saya membuka gitu ya. Iya. Tapi ini untuk pelajaran. Untuk pelajaran karena apa? Saya pribadi ya dibatkan makan garam asin gitu ya. Di dunia perdayaan sering lah. Sampai dibatkan ada bahasa-bahasa kasar ke saya, ancaman ada. Ada. Iya. Ya makanya tetap kalau saya mah pendirian saya yang jadi patokan saya ini sosok seorang guru dan orang tua. Karena kalau misalkan kita nggak ada guru ya untuk ngaji, kita ke siapa untuk mengadu gitu kan? Betul. Iya kan? Makanya untuk hal apapun saya pasti lari ke guru. Jadi dialah yang memberi pencerahan. Ya sempat beberapa kali down, fitnahan, udah. Ya termasuk acara yang sekarang juga yang akan dibahas 3 Desember itu. Itu banyak fitnahan ke saya, banyak. Sampai diibaratkan saya pengen naikin bendera lah. Ya udah macam-macam aja ya. Padahal bukan situ mungkin ya. Bukan ke situ kan. Bukan. Jadi justru saya gini,
pengen menaikkan suatu wilayah, nama wilayah sama pengajaran anak-anak. Iya. Ya kalau misalkan saya mau naikin bendera buat apa di situ gitu kan. Iya. Nah, cuman mungkin orang persepsinya ya maaf, ego. Tapi kalau misalkan kita duduk bareng, tahulah dari awal nih gimana gitu. Mungkin dia juga akan tahu gitu. Ya mudah-mudahan pas acara nanti misalkan tanggal 3 lancar, terus orang-orang yang berpandangan negatif ke saya mungkin terbuka. Amin. Ya kalau saya pribadi ya misalkan dipitnah, wah saya begini, saya cuma hadapi dengan senyum. Ya mungkin gitu, orang mungkin kayak anjir saya ngayakkeun acara, ya otomatis mungkin seolah-olah kayak orang yang nyegat supaya acara berjalan. Mana liar mikiran orang. Bener tuh? Bener. Setruk bisa gitu kan. Kumaha carana ieu acara? Tak orang udah dihancurkan, karena menyantai gitu kan secara kasar gitu. Orang dihancurkan misalkan ku dipitnah kasih tapi orang enjoy. Karena apa? Apa yang dia lontarkan ke saya, ke orang lain jauh dari omongan. Karena apa? Kalau misalkan saya orangnya sama gitu kan, misalkan sama lah ego, pasti ada jokes gitu kan. Nah makanya kenapa saya hadapi dengan senyum, karena saya udah tahu, karena persiapan acara ini konsekuensi buat diri saya dari awal pertama mau dicanangkan acara itu udah tahu. Kenapa udah tahu? Ya mungkin ada beberapa hal pernah sosok si orang itu ngobrol ke saya menjelekan orang lain. Nah kalau saya berpikir gini, di mana dia ngomongin orang lain ke saya, berarti saya diomongin dia ke orang lain. Itu persepsi diri saya gitu kan. Nah akhirnya mikir apa ya cara, ya udahlah, resiko ketika kita akan membuat suatu acara keagamaan itu pasti besar. Bedalah dengan acara-acara maaf seperti bukan keagamaan lah gitu. Itu kan seolah-olah kayak yang mudah gitu kan ya. Tanpa dilibatkan harus begini. Enggak. Tapi kalau agama itu berapa kali saya ngalamin, bahkan dipitnah tahun berapa waktu itu saya ngadain acara tablik, saya pernah dipitnah. Tapi sama nyantai cek saya gitu kan. Maksudnya nyantai itu nggak diambil pusing, cuman dampak anak sama istri. Kenapa anak sama istri? Ya mungkin anak udah ngerti, wah budak ustadz cabul bahasanya gitu kan. Terus wah budak ustadz tukang nipu. Tapi ya Allah nurunkan hidayah. Alhamdulillah setelah kejadian itu nggak lama setelah saya kejadian itu dipitnah, saya langsung berangkat ke pesantren. Saya balik ke orang tua saya di pesantren. Sampai kata orang tua, ya udah kamu di sini aja dulu, saya ceritain masalah saya. Ya udah, baru berapa hari di pesantren tiba-tiba ada kabar orang yang mitnah saya diserang 2 kampung. Kasusnya apa? Cabul sama nenek-nenek. Berarti kan Allah ngabukakeun. Nah, diucapkan ke mana anak diri saya. Tapi ternyata yang berbuat cabul tuh dia. Terus orang ada sosok satu lagi bilang saya ngambil uang acara. Bahkan acara itu saya sepeser pun gak minta ke warga. Justru perhiasan anak, modal usaha istri saya habis semua. Nah suatu ketika maaf orang itu meninggal. Aibnya bongkar ke saya semua. Kamu tahu nggak apa gini ya, akhirnya kenapa pas sudah meninggal baru dibilang aib gitu kan. Kadang di situ kan ya. Tapi buat saya ya udahlah, itu masa lalu. Ya mungkin dengan kejadian-kejadian seperti itu ya menjadikan penguat iman. Betul. Karena kalau saya berpikir gini, orang mah karak dihin aku sakampung Kanjeng Nabi gini leuwih ti sakitu. Itu kan. Tah seperti kejadian ayeuna mantap punten pisan. Kan sok setelan agamis dan mah teh masih kotor mah.
Neko saya gitu kan, ngareman gitu kan, nyaman, gitu kan, tidak ada beban gitu kan. Saya nggak mau dipuja, misal, wah perlu dipuja gitu, nggak mau. Nah buat saya mah, saya maaf, bukan orang yang tipe gila hormat. Saya bukan tipe orang gila hormat, gila jabatan. Cek saya ceramah di tahun 2010 nepi ka ayeuna. Batur punten geus baru karak ceramah 1 tahun 2 tahun semoga mobil, semoga pasang. Saya mah ceramah di 2010 nepi motor ge masih kana butut. Secara kasana gitu kan. Rumah oge masih kana numpang ngontrak. Karena apa? Saya teringat dengan ucapan almarhum kakek. Jadi kita ngaji ini untuk apa? Nah makanya saya nggak mau ya banyaklah pengalaman kayak pas ngaji ke suatu daerah, pas dikasih ya maaf misalkan amplop gitunya, si amplop nanti soek yang duitnya gitu kan. Tapi saya tengah rasa nyari hati itu ya mungkin rezeki saya segitu. Karena saya berpatokan kita terjun ceramah bukan cita-cita, tapi kita dikasih jalan sama Allah ini. Ya udah, saya mah ceramah oke rek nyeramahan batur, nyeramahan diri sorangan. Narek nyeramahan batur mah sieun pedog ngalalayang gitu kan. Bener kan? Makanya dikala orang maaf banyak yang nanya, Kang, kalau ngundang Akang sabaraha budget? Banyak itu. Pasti gitu. Serius? Pasti gitu. Pasti gitu. Banyak gitu. Nah, kalau saya ya alhamdulillah ya dari awal saya terjun ceramah sampai sekarang saya emang nggak ngejar hal yang seperti itu. Ya bahkan sempat viral tahun 2014-15 di medsos, saya ditarget ceramah dengan budget sekian. Nah, waktu dulu masih ada manajemen gitu. Justru kalau misalkan kita seperti itu, kita nggak tahu, kita yang malu nama kita. Nah makanya kan maaf misalkan Kang ceramah sabar gitu. Ya itu mah saya kalau misalkan mengundang saya ya silakan. Saya nggak ibaratkan harus ini harus enggak. Bahkan untuk acara sekarang aja, yang saya galang tanggal 3 Desember ya, saya memberi leluasa ke panitia. Ya alhamdulillah gitu kan, sampai kurang lebih ada 15 mubalik yang mau ikut. 15. Termasuk Habib gitu kan, Habib Musa, terus Kori Nasional. Nah, saya memberi leluasa ke panitia untuk makanan atau ini. Kita ini nggak makanan tuh harus dispesialkan gitu. Nggak juga sebetulnya. Justru mubazir. Dikala misalkan kita udah nyiapin makanan banyak, kopi banyak dibikinin, kalau nggak dimakan nggak diminum mubazir loh. Ya kan? Kopi berapa gelas, harga kopi misalnya 1.000, mubazir. Nasi mubazir. Nah makanya saya ke panitia untuk acara sekarang kopi atau apa, ya udah kita nggak harus ribet begini enggak, nggak usah dibikin ribet harus begini lah, harus enggak. Makanya alhamdulillah dengan beberapa hari lagi ke acara, walaupun hambatan masih ada, kita nggak libatkan, nggak sampai turun lah semangat, nggak. Ya mudah-mudahan tetap aja ya. Iya jelas lah, namanya siar gitu kan. Iya siar lah. Karena kata Habib Musa begini, kalau antum misalkan ini nggak jadi, antum kalah. Antum kalah. Berjuang di jalan Allah. Betul. Gitu kan. Betul. Antum jangan kalah dengan orang-orang yang memfitnah antum, gitu. Nah akhirnya ya udahlah. Justru itu tantangannya. Makanya pas dikasih dorongan sama Habib, ya udahlah, gua harus maju gitu kan. Gua harus maju walaupun ya
konsekuensi pas acara itu terjadi gimana Yeah. terserah. Makanya kan saya berbahasa saya gini ke orang-orang yang mitnah, ke orang-orang yang mitnah ini ke si A misalkan, si A tembus ke saya ngomong lagi ke si A, kenapa tinggal balikin lagi ke masyarakat yang bisa menilai mana yang benar mana yang salah, gitu kan. Betul. Nggak usah ribet. Justru yang bikin ribet apa? Mereka yang mikir pengen ngancurin acara. Benar kan? Iya. Mikir terus orang yang ngancurkan acara, orang yang ngancurkan. Jadi seolah-olah diobok-obok, dibulat-bulit. Tetap nggak akan bisa. Iyalah, ngapain juga ya? Justru kalau pemikiran secara gimana gitu ya? Ya ngapain juga ya? iya justru kan cek saya mah lebih enak mereka kalau misalkan duduk bareng. Nah, itu lebih enak. Kan? Tanpa mikirin diibaratkan ngundangmu balik. Ya. Tanpa mikirin persiapan makanmu balik. Ya kan? Tanpa harus mikirin persiapan panggung, persiapan. Iya kan? Naon enaknya diibaratkan duduk bareng. Yeah. Cuman ya Allah barengan. Nah gitu. Tapi ya pasti ada aja sih, selalu ada. Pasti. Meskipun itu acara ya religi ya. Iya. Religi. Apalagi kalau yang lain-lain gitu kan ya, acara bukan religi. Acara religi aja udah kayak gini gitu kan. Ada aja ya namanya tuh apa sih? Gangguan atau godaan itu kan. Pasti ada ya, mudah-mudahan di acara tersebut sukses. Amin. Ya mungkin ada lagi nggak Ya mau disampaikan? ya, intinya masih gini sih kalau saya buat ya mudah-mudahan ya minta doanya aja untuk semua acara yang tinggal beberapa hari lagi yang akan dilaksanakan. Itu temanya itu intinya buat anak-anak bisa berjalan lancar tanpa hambatan apapun gitu kan. Amin. Karena kan ini buat kebaikan kita semua. Betul. Gitu kan. Buat keberkahan kampung itu juga. Karena bukan acara ibaratkan adu gelut atau gitu kan. Karena ini doa. Yeah. Doa untuk kampung supaya yang sakit diangkat penyakitnya, kita yang nganggur gak kerja supaya cepat kerja gitu kan, yang usaha pada lancar. Situ sih intinya. Iya. Nggak ada harus inti wah ya mungkin maaf belum dibukakan aja mata hatinya, keegoan masing-masing. Ya mungkin emang dari setiap acara mungkin adalah beberapa oknum lah ya. Yeah. Oknum pengen seolah-olah acara ini gua lah yang paling depan gitu. Nah kalau saya mah makanya untuk setiap ada beberapa kali acara, kenapa saya selalu di belakang ya contoh lah kayak Jarambah gitu kan. Majelis Jarambah sendiri. Yeah. Orang nanya, "Tad, ai Jarambah sawai ya ustazna," gitu kan. Saya cuma bilang Jarambah gaib. Gitu kan. Kenapa Jarambah gaib? Jadi itu Jarambah tuh apa sih? Jarambah tuh sebuah organisasi atau apa? Bukan. Jadi Jarambah ini ziarah salawat mahabbah dakwah. Majelis hijrah. Cuman konsep dari Jarambah sendiri, kita nggak ada pemimpin, nggak ada presiden, nggak ada gitu. Karena kebetulan Jarambah sendiri alhamdulillah peresmian Jarambah itu pas barengan Abuya Simpang Kiai Haji Abuya Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manat pas milad. Dan beliau juga yang memberikan doa Jarambah supaya Jarambah bisa eksis di dunia perdayaan, walaupun dai Jarambah itu orang nggak ada yang tahu gitu kan. Kenapa orang nggak ada yang tahu? Karena Jarambah beda sama yang lain. Kenapa beda sama yang lain? Ya banyak lah orang yang pengen, Kang siapa yang gabung ke Jarambah, Kang? Jarambah gaib. Tapi ya seperti ini, tanggal 3 itu yang naik Jarambah. Nah dai-dai itulah yang dibilang Jarambah. Karena Jarambah alulin jauh. Iya. Kan menurut Karletik jangan ulin jauh-jauh ting Jarambah bisa gitu.
Ulin Jarambah jauh ya jauh teh ya. Nah, makanya kan konsep si Jarambah itu di situ. Oke. Ya mungkin kedepannya mudah-mudahan Jarambah ada Jarambah camping. Ada program-programnya ya. Emang dari dulu udah ada Jarambah itu camping, jamparing, Jarambah camping. Kita tajabur alam. Camping tajabur alam, terus ya kegiatan Jarambah banyak orang-orang yang berhijrah ya, buat pemuda lah khususnya gitu. Nah, yang anak-anak jalanan atau misalkan maaf dalam artian notaben orang berpikir negatif, tukang mabok, tukang ini. Kalau mau hijrah gabung dengan Jarambah silahkan. Kita nggak membedakan si A tukang mabuk, si B tukang enggak. Ya, alhamdulillah kita juga adalah contoh wilayah Bandung itu. Dia tato penuh semua, tapi alhamdulillah dia hijrah. Ya mungkin dia sendiri ngadu banyak cemoohan, Abi banyak cemoohan, tapi cemoohan itu cuma 1 bulan 2 bulan. Ya kan? Kesini sininya alhamdulillah gitu. Nah alhamdulillah sampai sekarang dia istiqomah. Ya mudah-mudahan buat remaja yang pengen gabung dengan Jarambah juga bisa. Nah untuk kantornya sendiri Jarambah, untuk saat ini misalkan majelisnya juga Jarambah nggak goib. Kenapa dibilang goib? Kantor ada, cuman dibilang majelis goib ya goib. Kantor misalkan pengen gabung bisa ke wilayah Sukajadi. Nah di situ ada kantor untuk anak-anak juga gitu. Ya kalau misalkan pengen gabung di Jarambah, ya kegiatan Jarambah ini mungkin pas pengajian tablik akbar kita kumpul semua situ gitu. Ya kadang kalau misalkan kita lagi ada waktu senggang santai, nggak ada waktu kemana-mana, setiap malam Jumat kita ada acara ziarah makom wali. Ziarah makom wali. Terus di situ juga kita nggak ada konsep harus gimana nggak nuntut lah. Nggak nuntut sih harus begini, enggak. Kenapa? Kalau saya lebih luasa memberi suatu kebebasan. Kebebasannya udah kamu silakan. Kalau misalkan si orang itu kita suruh harus begini, dia nggak akan kuat. Nah makanya alhamdulillah Jarambah sampai saat ini banyaklah para dai juga nanya, Jarambah di mana sih? Jarambah sah sih? Yeah. Bahkan rame katanya di medsos Jarambah. Ya, emang kata saya Jarambah emang goib. Udah titik kata saya. Karena nggak ada pimpinan, nggak ada pemimpin, nggak ada presiden, nggak ada gitu. Tapi ada gitu kan. Tapi gitu, ada ya. Ada. Ya mungkin orang berpikir saya pendiri gitu kan. Enggak, bukan. Pendiri Jarambah itu ada 4 orang, dan kita pas ketemu dengan Buya juga berempat. Nah alhamdulillah, cuman lucu gitu kan. Lucu nanti pas pertama kan saya ngewaya ke Buya. Buya, assalamualaikum Buya, saya biasalah gitu. Yeah. Pas datang ke sana dibilangnya bukan Jarambah, Garabag. Gini sih. Naon sana grup teh Garabag. Wah, eta sampai nahan ketawa. Buya juga ketawa gitu kan. Kok Garabag gitu. Nah, akhirnya dibuka. Sanes Buya Jarambah. Nah, akhirnya Buya memberi dorongan, memberi semangat. Ya udah, Jarambah harus tetap berdiri. Yeah. Walaupun orang-orangnya nggak ada. Nah, sempat seketika waktu itu Buya ada acara pengajian di Cibolerang kalau nggak salah. Dia nanya ke Habib Ali, pengen tahu majelis Jarambah gitu ya. Berarti secara tak langsung Buya inget dong dengan Jarambah gitu. Dengan Jarambah ya, walaupun punten Buya abdi jarang maksudnya jarang ngiring ke simpang kumargi kan waktos gitunya sibuk wae. Terus kan kemarin kan Buya sibuk umroh gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya saya juga pengen sih lebih dekat dengan beliau, karena beliau itu sosok inspirasi saya juga kan. Sosok inspirasi, sosok guru, sosok orang tua gitu kan. Walaupun diibaratkan beliau mengenal saya itu cuma di Jarambah, tapi punya kebanggaan tersendiri kalau nama Jarambah itu udah ada di hati dia gitu. Ya.
Ya, Cukup. cukup aja lah. Oke, baiklah. Dengan cerita Kang Al ini ya menarik juga ya. Ya masih banyak lah insyaallah kedepannya ya. Ya mudah-mudahan kedepannya next ada yang lebih menarik lagi. Banyak sih. Siap. Oke, dicukupkan sekian dulu obrolan santai ini. Siap. Udah ya? Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.